Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 566, Gua Sumber Tambang Dalam. Yung Xiao mencibir saat melihat tatapan ketakutan dari kerumunan yang menatapnya. Dengan nada dingin, ia berkata kepada Yinglin dan para pemimpin lainnya. Jarang sekali ada orang yang tetap menungguku di sini tanpa pergi. Bagaimana aku bisa berterima kasih atas perhatian kalian pada tuan muda ini? Sarkasme dalam ucapannya begitu jelas hingga semua orang bisa merasakannya. Mereka hanya bisa saling pandang dengan ekspresi penuh ketidakberdayaan. Bagus kalau kau baik-baik saja, nak. Jika sesuatu terjadi padamu, kesepakatan di antara kita akan berakhir. Tan Dijun tersenyum kecut, berusaha mencairkan suasana. Yung Xiao hanya mendengus dingin. Dia mengepalkan tinjunya di udara. Dan seketika, pedang bintang dingin surga utara yang berkilau keperakan melesat kembali ke genggamannya. Cahaya pedang yang sedingin air berpendar di udara. Lalu mengarah tepat ke Zendeyu. Dengan suara dingin yang penuh tekanan, ia berkata, "Apakah engkau masih ingat apa yang kukatakan tadi? Kau benar-benar pantas mati." Zendeyu terkejut melihat kilatan pedang yang mengarah padanya. Dengan panik, dia terus mundur. Dia telah menyaksikan sendiri bagaimana pria ini membunuh seorang martial Supreme Bintang 7 dengan satu tebasan pedang dan menghancurkan binatang iblis tingkat 8 dengan satu pukulan. Dia tahu betul bahwa dirinya tidak akan mampu menghadapi salah satu dari mereka. Namun, pada kenyataannya, kekuatan Yung Xiao telah dilebih-lebihkan oleh orang-orang di sekitarnya. Fang Tianhe tewas bukan karena kekuatan pedang Yung Xiao, melainkan karena kesengsaraan guntur dari artefak mendalam tingkat 9. Sementara itu, meskipun tubuh emas yang tak bisa binasa milik Yung Xiao memang luar biasa kuat, binatang iblis yang dihancurkannya telah kehabisan energi iblis dan sudah berada di ambang kehancuran. Meski begitu, efek visual dari dua serangan tadi benar-benar mengguncang. Bahkan Tan Dijun dan Yinglin tidak berani sembarangan menyinggung Yung Xiao, apalagi Zendeyu. Wajahnya pucat ketakutan saat dia dengan cepat bersembunyi di belakang Penatua Sima. Wajah Tan Dijun berubah drastis. Dia maju selangkah dan berkata, "Penatua Zen memang telah berbuat salah. Aku akan memintanya untuk meminta maaf padamu." Meminta maaf? Yung Xiao mencibir. "Aku hampir kehilangan temanku karena ini. Apa menurutmu permintaan maaf bisa menyelesaikan semuanya?" Tan Dijun, kau semakin lucu saja. Tan Dijun mendidih dalam kemarahan. Matanya melotot, tetapi dia menahan diri untuk tidak berdebat. Dengan nada berat, dia berkata, "Lalu apa yang kau inginkan? Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Penatua Zen." Tiba-tiba, seolah menemukan ide, dia menambahkan, "Bagaimana jika aku memberikan kompensasi dengan beberapa batu vitalitas?" Dia sangat memahami karakter Yung Xiao dan tahu bahwa pemuda ini memiliki ketertarikan besar terhadap batu purba. Aku bisa mempertimbangkannya." Seperti yang diduga, mata Yung Xiao berbinar. Dalam sekejap, dia menyingkirkan pedang bintang dingin surga utara dan bertanya, "Berapa banyak?" Semua orang yang menyaksikan ini merasa pusing. Jadi, semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Negosiasi antara Tan Dijun dan Yinglin saja sudah membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dan sekarang, ternyata seorang ahli bela diri pun bisa menukar nyawanya dengan batu yuan. Tan Dijun merasa hatinya mencelos. Dia tahu bahwa dirinya akan diperas lagi. Dengan hati-hati dia berkata, "Kita tunda dulu pembahasannya. Saat kita menemukan harta karun itu, kita akan menyelesaikan semuanya sekaligus bersama dengan dua kesepakatan awal kita." Bagaimana? Dalam pikirannya, dia sudah merencanakan sesuatu. "Saat itu, aku akan meminta kakak Zhang Linghua untuk bernegosiasi dengannya. Dengan seorang martial sovereign yang menangani ini, bocah itu tidak akan bisa seenaknya meminta harga yang tidak masuk akal." Baiklah, Yung Xiao menerima tawaran itu tanpa ragu. Tatapannya beralih ke Zendeyu, matanya penuh dengan ketegasan dingin. "Untuk sementara, aku akan membiarkan kepalamu tetap melekat di lehermu. Tapi apakah engkau bisa mempertahankannya atau tidak?
Itu tergantung pada seberapa banyak sektemu bersedia membayar untukmu. Jika mereka menganggapmu tidak layak dihargai puluhan miliar batu asal, maka aku sendiri yang akan mengambilnya. Wajah Zhendeyu langsung pucat. Meskipun amarah dan rasa malunya membara, dia tak berdaya. Martabat memang penting, tetapi bagi banyak orang, nyawa jauh lebih berharga. Tan Dijun merasa kepalanya pening. Meskipun kata-kata Yung Xiao ditujukan kepada Zhendeyu, pesan tersembunyinya jelas, masalah ini tidak akan selesai tanpa puluhan miliar batu purba. Menyadari bahwa dirinya benar-benar tak bisa menangani Yung Xiao, Tan Dijun hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Ayo cepat pergi. Jika kita bisa menemukan sumber kristal emas api selatan, beberapa batu purba ini tidak akan menjadi masalah." Kata-katanya seketika membangkitkan harapan dan keberanian di hati para pembudidaya yang masih hidup. Setelah melalui situasi hidup dan mati yang begitu berat, mereka akhirnya melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Yinglin dan yang lainnya saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala tertunduk, mereka melanjutkan perjalanan. Kelompok itu kini terbagi menjadi 4 bagian. Pasukan lokal, pasukan kamar dagang, para pembudidaya keliling, serta Yung Xiao dan Tong Xuan yang membentuk kelompok tersendiri. Keduanya hanya bisa tersenyum kecut. Hingga akhirnya Tong Xuan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih. Tidak masalah." Yung Xiao terkekeh ringan. Hanya 2 kalimat sederhana, tetapi beberapa hal memang tidak perlu terlalu banyak diucapkan. Setelah pertarungan melawan monster lumpur, hampir semua orang tampak lesu. "Tuan Muda Yun, beban di pundak Anda terlalu besar," kata Hang Xuan lembut. "Saya harap lain kali Anda tidak akan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan saya seperti tadi, atau saya akan merasa sangat tidak nyaman." "Jangan khawatir," jawab Yung Xiao sambil tersenyum santai. "Tidak akan ada bahaya di depan." Bagaimana Tuan Muda Yun bisa begitu yakin?" Hang Xuan bertanya heran. Percakapan mereka berlangsung dengan nada biasa saja, tetapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang. Keingintahuan pun tumbuh di antara mereka, menantikan jawaban Yung Xiao. "Tidakkah kau lihat orang-orang bodoh dari kamar dagang berjalan di depan?" Yung Xiao tertawa. "Kapan mereka pernah ada di garis depan saat ada bahaya?" Hang Xuan terdiam sejenak sebelum akhirnya menyadari maksud Yung Xiao. "Jadi begitu." Semua orang pun langsung menunjukkan ekspresi paham. Memang begitulah kenyataannya. Yinglin yang mendengar itu langsung naik pitam. Dengan wajah merah padam, dia mendengus marah, menjentikan lengan bajunya dengan kasar, lalu mempercepat langkahnya ke depan, tak ingin lagi mendengar ocehan Yung Xiao. Sementara itu, Yung Xiao tetap tersenyum santai. Dia lalu berjalan berdampingan dengan Hang Xuan, melanjutkan perjalanan mereka melintasi beberapa gunung, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka, tanahnya gersang, tanaman layu, dan hanya ada sedikit pepohonan yang jarang tumbuh. Tanah dengan urat tambang pasti tandus. "Tempat ini terlihat cukup menjanjikan," kata seseorang. Xiao Minghui menatap ke kejauhan dan berkata, "Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan di depan, tapi aku bisa merasakan elemen api yang samar. Ini memang urat mineral. Kita sudah begitu lama tinggal di kota Southfire, tapi siapa sangka sumber daya sebesar ini tersembunyi di tanah kematian." Semua orang dengan cepat melompat ke puncak gunung di depan mereka dan menatap ke bawah. Sebuah area luas berwarna merah menyala terbentang di permukaan gunung, memanjang ke kejauhan tanpa ujung yang terlihat. "Ini sebenarnya tambang yang sangat besar." Seruan terkejut terdengar di antara mereka. Semua orang saling menoleh dengan ekspresi ngeri. Vena tambang ini muncul langsung di permukaan gunung tanpa ada penyamaran sedikit pun. Secara visual, kualitasnya tidak kalah dibandingkan dengan beberapa urat tambang terbaik di kota Southfire. Semua kekuatan utama di tempat itu sama-sama terkejut sekaligus curiga. Mengapa kamar dagang Thunderwind begitu saja menyediakan urat tambang sebesar ini? Ini jelas bukan gaya mereka. "Kami telah menyelidiki tambang ini, dan ini adalah salah satu dari 5 tambang terbesar yang kami temukan sejauh ini," kata Gaolin dengan nada serius. "Selain itu, telah dipastikan bahwa sumber kristal emas api selatan berada tepat di bawah pegunungan ini." Sun Ziming menyipitkan mata dan berkata, "Presiden Gao, Anda harus lebih jujur.
Mengapa Anda begitu murah hati membagikan keuntungan sebesar ini? Jangan coba-coba mengatakan bahwa Anda tiba-tiba belajar menjadi dermawan. Kita semua sudah cukup berpengalaman untuk tidak percaya begitu saja. Aku sudah cukup baik untuk melayani kalian semua, jawab Gaulin dengan tenang. Tapi tampaknya kalian tidak menghargainya. Jika tidak percaya, kalian bisa melihat sendiri ketika sudah sampai di gunung. Tan Dijun melirik Gaulin dengan tatapan tajam, lalu tanpa banyak bicara, dia langsung melesat ke puncak gunung. Kerumunan lainnya menunggu sampai Gaulin dan kelompoknya bergerak lebih dulu sebelum mengikuti dari belakang. Mereka semua mengingat peringatan Yung Xiao, selama orang-orang kamar dagang berada di garis depan, itu berarti tempat ini relatif aman. Ketika semua orang tiba di puncak gunung, mereka menatap ke bawah dan melihat sebuah lubang hitam raksasa di tengah biji merah yang paling mencolok. Angin astral yang kuat terus berhembus keluar dari lubang itu, membawa serta elemen api yang luar biasa pekat. Beberapa martial grandmaster bahkan terjuang melawan tekanan yang tiba-tiba muncul. Yung Xiao menatap lubang hitam itu dan berkata, ada angin astral di dalamnya. Meski tidak terlalu kuat, ini cukup membuktikan bahwa tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia mengamati aktivitas elemen api yang bergejolak dan melanjutkan. Dari seberapa intensnya fluktuasi energi di sini, memang benar ada sumber kristal emas api selatan di dalam lubang itu. Namun, mendadak dia menyeringai beberapa kali sebelum berkata dengan nada mencibir, tapi, mungkinkah di dalamnya ada binatang iblis tingkat 9? Kata-katanya membuat semua orang tersentak. Keraguan pun mulai menyelimuti pikiran mereka. Kalau tidak, mengapa kamar dagang Thunderwind bersedia membagikan tanah penuh harta ini kepada orang lain? Mereka semua menjadi semakin curiga. Binatang iblis tingkat 9 adalah eksistensi yang setara dengan seorang martial sovereign. Bagi mereka, membantai para pembudidaya seperti membunuh seekor semut. Wajah Tan Dijun menjadi serius. Jika benar-benar ada binatang iblis tingkat 9 di dalamnya, bahkan Zhang Linghua mungkin tidak akan sanggup mengusirnya. Sekelompok orang menatap Gaulin. Dialah satu-satunya yang paling memahami situasi di tempat ini. Jangan khawatir, Yinglin tersenyum dan berkata, tidak ada binatang iblis tingkat 9 di sini. Tapi selebihnya, aku tidak akan banyak bicara. Informasi itu sangat berharga. Jika kalian bersedia membayar puluhan miliar batu purba, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberitahukan lebih banyak. Kalau tidak ada binatang iblis tingkat 9, pasti ada bahaya lain yang tersembunyi di dalam, seseorang mendengus. Tan Dijun melangkah maju dan berkata, siapa yang mau turun bersamaku? Bagaimanapun, jika kamar dagang Thunderwind bisa mendapatkan informasi, maka dia juga bisa. Orang-orang dari pasukan lokal saling berpandangan. Setelah beberapa saat, Xiao Minghui dan Sun Ziming maju bersedia turun bersamanya. Sedangkan para seniman bela diri lainnya jelas tidak cukup kuat. Adapun para pembudidaya keliling, mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk ikut serta. Bunuh diri bukanlah pilihan yang bijak. Tatapan Tan Dijun kemudian tertuju pada Yung Xiao. Tuan Muda Yun, apakah kau tertarik? Tidak tertarik. Yung Xiao tersenyum santai. Tambang kristal emas api selatan yang tersebar di pegunungan ini sudah lebih dari cukup bagiku. Dengan para ahli seperti kalian mengincar sumber utama, aku tak berani ikut campur. Kata-katanya yang terdengar polos, namun jelas penuh perhitungan segera menarik gelombang cibiran dari beberapa orang. Tan Dijun tidak memaksanya. Baiklah, kami akan turun dan melihat-lihat katanya. Tuan Muda Yun, aku serahkan keadaan di sini padamu. Jelas, yang dimaksudnya adalah agar Yung Xiao mengawasi orang-orang dari kamar dagang. Dengan Yung Xiao berada di sini sebagai pencegah, dia berharap Junlin dan yang lainnya tidak akan berani bertindak gegabah. Setelah berkata demikian, mereka bertiga langsung melesat ke dalam lubang hitam satu persatu. Sementara itu, para seniman bela diri yang masih di puncak gunung menatap tambang kristal emas api selatan yang terbuka lebar di hadapan mereka. Mata mereka bersinar penuh keserakahan. Mendapatkan sumber utama memang impian setiap orang, tapi meski tidak mendapatkannya, tambang ini saja sudah cukup untuk ditukar dengan batu vitalitas dalam jumlah besar, lebih dari cukup untuk kehidupan mereka ke depan. Tanpa menunggu lama, mereka langsung bergerak.
menyebar ke seluruh gunung dan mulai menggali. Namun, cara seorang seniman bela diri menambang sangat berbeda dengan manusia biasa. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk menghancurkan tanah dan menarik bongkahan besar biji kristal emas api selatan langsung ke dalam cincin penyimpanan mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Yung Xiao tetap berdiri tenang di puncak gunung, mengamati semuanya dengan ekspresi santai, seolah-olah dia benar-benar tak peduli. Hang Xuan, yang memahami gaya Yung Xiao, mengikuti jejaknya dan tetap diam. Kau cukup tenang. Jangan, engkau juga sedang menunggu esensi kristal emas api selatan itu. Yinglin bertanya dengan nada heran. Bahkan presiden belum bergerak, Yung Xiao terkekeh. Kenapa aku harus repot-repot? Singkatnya, aku percaya pada kebijaksanaan presiden. Jika dia tidak akan dirugikan, maka aku pun tidak akan dirugikan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.